Wa qaulu dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sholatu, sholat itu hanyalah tamakkunun, ketetapan hati, wa tawadhu'un, tamakkanun wa tawadhu'un. Sholat itu hanyalah tamakkanun, ketetapan hati, wa tawadhu'un, dan kerendahan hati. Sholat itu ketetapan hati, kemantapan hati, dan juga kerendahan hati. Kalau kemudian sholatnya hatinya nggak mantap, ya bukan dianggap sebagai muqimus sholat. Ya sholat dia, tapi bukan muqimus sholat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam tantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang tidak tercegah pada dia sholatnya dari melakukan kekejian, wal munkar, dan juga kemungkaran, lam yazdad minallahi illa buddah, maka tidak akan bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dia kepada Allah. Siapa orang yang sholatnya tidak membuat dia mencegah berbuat buruk, berbuat mungkar, berbuat jelek, berbuat mungkar. Sholat rajin, tapi kemungkaran juga rajin. Sholatnya rajin, berbuat buruknya juga tetap rajin. Itu gak akan nambah apa-apa di sisi Allah kecuali semakin jauh dia dari Allah. Sabda Nabi. Apalagi dalilnya tentang ini? Wassalatul ghafil la tamna'u minal fahsya la tamna'u minal fahsya munkar. Keterangan tadi, sholatnya orang yang lupa tidak akan mencegah dia dari fahsya wal munkar. Karena sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Itu sholatnya yang zakir. Kalau sholatnya ingat, kalau sholatnya hudur, kalau sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya ghafil, lupa, sholat yang lupa itu katanya di sini tidak bisa mencegah dia dari berbuat fahsya wal munkar. Jadi jangan kaget ada orang sholatnya rajin tapi berbuat fahsyanya juga rajin. Sholatnya rajin tiap hari di masjid 5 waktu jamaah, tapi mungkarnya juga rajin. Karena sholatul ghafil kata Imam Ghazali. Sholatnya itu lupa. Lupanya itu bukan lupa sholat, lupa lagi sholat, bukan lupa sholat. Sholatnya dia gak inget, oh waktunya sholat nih, inget, tapi lupa lagi sholat, bukan lupa sholatnya, lupa lagi sholat. Ini lagi sholat loh, tapi lupa kalau lagi sholat, makanya kemudian kemana-mana pikirannya. Kan sering banget saya ingetin, ya buat saya, buat kita semua kan sering banget saya ingetin. Cobalah kita kalkulasi, cobalah kita hitung-hitung. Sehari ada 24 jam, sholat ada 5 waktu. Satu sholat udahlah 5 menit lah, keren banget itu. 5 menit sholat itu, 5 kali 5, 25 jam atau 25 menit tuh. 25 menit dikurang 24 jam masih berapa? Masih 23 sekian. Dikurangi tidur lah 8 jam yang banyak, 8 jam. 8 jam yang banyak, masih ada berapa itu? 15 sekian. Masih ada 15 jaman gitu ya. Masa masih mikirin juga sih? Masa masih diambil juga sih jatah buat mikirin ingat kepada Allah, masih diambil juga sih? Padahal cuma segitu sih. Cuma kan kita nggak ngelihat soal-soal kayak gitu karena dianggap biasa. Ini kalau kita udah hitung-hitung, di luar sholat ingat urusan, lagi sholat ingat urusan, habis sholat ingat urusan. Terus sholat zikrinya ini kapan gitu? Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin, berapa banyak dari orang yang sholat, hazzuhu, bagiannya si qaim, min sholati, dari sholatnya, at-ta'abu, itu capek, wan nasabu, dan payah, lelah. Kata Nabi, berapa banyak orang yang sholat dia cuma dapat bagian capek sama bagian lelah. Wa ma arada bihi ilal ghafil, kata Imam Ghazali,
hadis ini tidak dimaksudkan kecuali terhadap orang yang sholatnya lupa. Kan kalau hadisnya yang puasa kan umum. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Kan itu umum. Berapa banyak orang yang sholat, yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar sama dahaga. Ini kata Nabi, berapa banyak orang yang sholat, hazzuhu min sholatihi at-ta'ab wan nasabu. Berapa banyak orang yang sholat, tapi bagiannya cuma capek sama lelah. Kata Imam Ghazali, ini tidak lain yang dimaksudkan adalah orang yang sholatnya ghafil, orang yang sholatnya lupa. Nah, wa tahqiqu fihi annal musalli munaji rabbihi, munajin rabbahu azza wa jalla. Yang nyata di dalamnya itu bahwa orang yang sholat munaji, orang yang sholat itu munaji, orang yang munajat. Orang yang sholat itu adalah orang yang munajat Rabbahu kepada Tuhannya. Sholat itu adalah munajat dia kepada Allah. Kama warada bihil khobar, sebagaimana ada di dalam hadis-hadis yang terkait dengan ini, bahwa sholat itu adalah munajat kepada Allah. Wal kalamu ma'al ghaflah laisa bimunajatin albattah. Ucapan yang disertai dengan lupa bukan munajat namanya. Munajat itu ngerti ya? Munajat itu bisik-bisik. Itu namanya munajat, bisik-bisik kepada Allah. Yang merintih, curhat secara bisik-bisik itu namanya munajat. Ya Allah, saya begini, seperti ini, seperti itu namanya munajat. Mohon kepada Allah, terus kemudian ngadu urusan kita, curhatlah kepada Allah dengan lirih, itu namanya munajat. Dengan itu namanya munajat. Nah, omongan, ucapan yang kita ucapin tapi disertai dengan lupa, itu namanya bukan munajat. Misalnya kita sholat baca Fatihah, alhamdulillah, kan apa nih? Ucapannya alhamdulillah otomatis di mulut nih. Kebayang nggak? Makanya kan sering saya bilang, kalau mau nyiptain khusyuk itu ikutin aja hurufnya. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ikutin itu Bismillah, itu ikutin hurufnya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kebayang tuh tulisannya Alhamdulillahirabbil alamin, baik Arab apa Indonesia kan kebayang tuh. Ar-Rahmanirrahim. Tapi lagi turun Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Rabbana walakal hamdu Rabbana. Itu tuh ikutin tuh lagi nulis tuh Rabbana. Itu namanya munajat. Kalau kita Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la bihamdi, kita ucapin subhana rabbil a'la mulutnya, tapi nggak ingat sama al-ghaflah, itu namanya bukan munajat. Kata Al-Ghazali, ucapan yang disertai dengan ghaflah, ucapan yang disertai dengan lupa, laisa bimunajatin albattata, bukan disebut dengan munajat, sama sekali bukan, ya. Wa bayanuhu anna zakata in ghafala al-insan anha masalan fahiya fi nafsiha mukhalafatan lin nafsi lisahwati sadidatan ala nafsi. Ini kemudian dibandingin antara ibadah sholat sama ibadah yang lain. Kalau zakat, kalau dia lupa sama Allah, lagi zakat nih, dia lupa sama Allah, nggak ada zikirnya, lupa ya zakat bayar, ada zakat. Maka itu masih dianggap sebagai orang yang sudah melawan syahwatnya. Kenapa? Karena ngeluarin uang itu sadidatan ala nafsi. Itu bukan perkara enteng. Sadidah itu perkara berat terhadap nafsu. Mukhalafatan lisahwat, masih tetap menyalahi, menentang kepada syahwatnya dia. Itu kalau zakat. Jadi kalau bayar zakat nih, saya bayar zakat, nawaitu al-khurija zakat al-fitri atau zakat al-mal, saya niat mengeluarkan zakat mal 10 juta rupiah. Dia mengeluarkan uang itu, dia memberikan uang itu, memberikan zakatnya, tapi nggak ingat sama Allah, sambil ngayal kemana-mana, sambil nggak ingat, itu masih bisa itu, masih dianggap sebagai dia orang zakat. Kenapa? Karena dia ngeluarin duit aja itu udah mukhalafatan lisahwat,
ngeluarin uang 10 juta itu masih mukhalafatan lisawat sadida alam nafsi. Wa kaza saum, begitupun juga dengan puasa. Puasa itu qahirun lil quwa, itu bisa memaksa pada kekuatan. Kasirun disatwatil hawa, memecah pada dominasi keinginan. Allazi huwa alatun lisyaiton aduwillah, yang syahwat dan kekuatan syahwat tadi itu hawa nafsu itu menjadi alat bagi setan sebagai musuhnya Allah. Fala yab'adu ayyasula minha maksudun ma'al ghaflah, maka ini tidak jauh untuk bisa dihasilkan darinya maksudnya puasa ma'al ghaflah, bersama dengan lupa. Dia sholat, dia puasa, tapi nggak ingat-ingat Allah terus, nggak zikir mulu lah kira-kira. Dari puasa itu kan dari subuh sampai maghrib, tapi ingat sama Allahnya itu ya paling lagi sholat juga mungkin enggak. Pas lagi mau buka puasa ingat sama Allahnya tuh. Alhamdulillah, Allahumma puasa itu lakasumtu bika aman, beringat itu masih bisa itu. Kenapa? Karena puasa itu dia itu udah kohir, dia sudah melawan kepada kekuatan dirinya, kemudian memaksa pada kekuatan dirinya itu menghancurkan kepada syahwatnya. Haji juga begitu sama. Haji dia mulai tanggal 8, 9, mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 paling ujung. Terus Arafahnya nggak ingat sama Allah. Itu masih mending itu. Karena haji itu berat, duitnya banyak, dia kemudian panas-panasan, segala macam gitu ya. Nah, amma sholat, kalau sholat itu apa? Falaisa fiha illa zikrun wa qiraah. Sholat itu apa? Sholat itu nggak ada apa-apa kecuali dalamnya zikir, membaca qiraah, ruku, sujud, qiyam, qud. Sholat itu isinya cuma kecuali zikir tadi itu. Sholat itu baca mulai Fatihah, takbir Al-Fatihah, ruku, sujud, berdiri, duduk, tahiyat. Kalau kemudian masih lupa aja di situ, mana masakohnya? Gitu. Nah, maksudnya, mana masakohnya? Yang tadi paling lama 5 menit, paling lama banget, pol, sholat 5 menit keren banget udah itu, gitu ya. Itu kan sholat itu isinya apa? Anda sholat pakai duit apa enggak? Terus 5 menit, 3 menit masih bisa kelaparan apa kehausan? Enggak. Kan Anda 3 menit kan enggak 3 menit kagak makan, enggak minum, lagi puasa kan cuma 3 menit doang. Enggak bakalan Anda merasa kehausan, enggak bakalan Anda merasa kelaparan, cuma 3 menit doang. Kok enggak makan, enggak minum? Pakai biaya? Enggak pakai biaya. Terus apa lagi? Panas-panasan? Enggak kok. Sholat mau di mana aja bisa kok. Nah, itu enggak ada zikirnya. Terus gimana tuh? Pada sholat itu isinya cuma itu tadi itu. Nah, itu katanya Imam Al-Ghazali kalau dibandingin sama ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kemudian sholat itu tadi isinya adalah dia zikir. Kemudian nih di beberapa keterangan selanjutnya, fa ayyu su'alin fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim iza kana al-ghaflu ghafilan. Kita ini kan sholat itu di dalamnya lagi berdiri kan baca Fatihah. Baca Fatihah itu kan di dalamnya ada kalimat ihdinas. Fa ayyu su'alin fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Permintaan yang mana yang di dalam firman Allah Ta'ala yang dibaca itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Iza kana qalbu ghafilan, kalau hatinya itu lupa. Kan ihdinas siratal mustaqim kan permintaan. Lagi sholat itu kan permintaan. Satu-satunya permintaan di dalam sholat itu kan baca Fatihah itu aja. Mulai bismillah kan satu-satunya permintaan dalam sholat yang wajib itu tadi ya, yang rukun itu kan baca Fatihah kan rukun. Satu-satunya yang permintaan itu adalah ihdinas siratal mustaqim yang ada di Fatihah. Bagaimana mungkin itu bisa disebut dengan permintaan? Engkau minta ihdinas siratal mustaqim kalau hatimu lupa.
lupa itu dalam keadaan lupa, minta asal-asal, minta ini, kan enggak. Orang minta itu kayak apa sih? Namanya juga orang minta. Orang minta itu kayak apa sih? Kan serius, benar-benar sungguh-sungguh, namanya juga orang minta. Maka dibilang gini, bagaimana itu dianggap pertanyaan? Fa ayu su'ali fi qaulihi. Bagaimana itu dianggap pertanyaan? Mana permintaan itu di dalam firman Allah Ihdinas Shiratal Mustaqim? Kalau hatinya itu ghafil. Wa iza lam yaqsud kaunu tadarruan wa du'aan. Jika tidak dimaksudkan adanya itu tadi adalah sebagai tadarruan, merendahkan diri, wa du'aan dan doa, fa ayyu masaqah, maka masaqah yang mana? Keberatan yang mana? Berat yang mana? Kesusahan yang mana? Fi tahriki lisan, di dalam menggerakkan lisan, bihi dengan dia, ma'al ghaflati beserta lupa, la siyama lebih-lebih ba'dal iqtiyadi setelah kebiasaan. Baca Fatihah ini kan udah di bawah alam sadar kita kan? Ya kan, baca Fatihah ini kan di bawah alam sadar. Mana masakohnya? Baca Fatihah di bawah alam sadar itu mana masakoh? Mana beratnya? Orang kita baca Fatihah itu bisa otomatis ke mulut bisa ngomong Fatihah, pikiran bisa kemana? Mana? Hati bisa kemana? Karena udah iya tadi itu. Udah ikhtiar, sudah kebiasaan. Sholat juga begitu, ruku udah kebiasaan. Subhanallah azim wa bihamdi. Tahiyat juga gitu. At-tahiyatul mubarakatus shalawat. Itu udah ikhtiar itu. Mulut kita ngucapin, menggerakkan lisan kita, sudah lupa. Mulutnya ngucapin at-tahiyatul, tapi hatinya kemana-mana pikiran. Itu mana masakohnya? Mana masakohnya di situ? Mana sesuatu yang beratnya tadi di situ? Yang berat itu al-masakoh. Makanya diikutin at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Terus kayak seperti Anda lagi nulis, seperti Anda lagi nulis. Seperti Anda lagi nulis. Nah itu salah satu halnya seperti itu. Hadza hukmul azkar. Ini semua adalah hukumnya zikir-zikir, ingat kepada Allah. Bal aqulu, bahkan kata beliau ini, aku berkata, lau halafal insanu, seandainya ada manusia, ada orang bersumpah, wa qala, dan dia bersumpah, berkata, la askuranna fulanan wa usni alaihi wa as'aluhu hajatan. Summa jaratil alfaz ad-dalatu ala hazil ma'ani ala lisani fin naumi lam yabra fi yaminihi. Ada orang bersumpah, mulutnya ngucap, saya bersumpah, saya akan berterima kasih kepada si fulan. Saya juga akan memuji dia akan meminta sebuah hajat. Ucapannya itu diucapkan pakai lisan dia, tapi finaumi dalam keadaan tidur. Ada orang tidur nih, gue bersumpah akan begini. Jatuh nggak sumpahnya? Kan nggak jatuh sumpahnya. Maka beliau bilang lam yabrafi yaminihi, maka tidak dianggap sebagai sumpahnya. Kenapa? Karena dia sedang nggak sadar, sedang tidur. Mulutnya aja ngucap, dianya tidur. Ini beliau sampai ngomong kayak begitu. Sama seperti kita sholat, Ihdinas Shiratal Mustaqim, minta petunjuk. Tapi kemudian nggak hadir hatinya. Itu seperti orang lagi ngiko, gitu. Kalau orang lagi ngiko ada orang ngiko minta sesuatu, ngomong sesuatu nggak bisa, ada jadi ukuran itu nggak bisa. Orang yang ngiko kok dia ngomong kaget sendiri juga tidak sadar. Sama kayak lagi di luar sholat, lagi doa aja. Dia kagak ingat kan pakai doanya begitu. Terus bagaimana dia minta sesuatu, dia berdoa. Tapi yang dia sendiri berdoanya itu nggak benar gitu. Maksudnya ya asal aja. Ya karena dia udah hafal, udah sangat hafal doa, apa aja dibaca itu. Dia minta kan, tapi hatinya lupa. Bagaimana orang minta sesuatu hatinya nggak ikut itu?
Orang tadi dia bersumpah aja, tapi dalam keadaan tidur tidak dianggap sumpah. Gitu ya, makanya hati-hati soal doa itu dia. Doa itu jadi ya iya mas. Nanti banyak. Nanti doa yang berbaca doa juga enggak khusyuk. Yang amin apa lagi? Pokoknya mana? Apa nih? Yang doa aja kagak khusyuk, yang amin aja khusyuk. Harus permintaannya ada di mana? Bukan di mana? Kalau begitu jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain Allah. Dia doanya udah berapa kagak kabul-kabulin ya? Ya bagaimana kalau doanya model gitu?